Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya tulab. Kaifa halukum? Gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih semangat untuk ikut pelajaran bahasa Arab kan? Nah, harus semangat ya kalau belum semangat. Yuk. Oke. Insyaallah fi hadzal yaum sanata'allamu an darsil lughal arabiyyah. Hari ini insyaallah kita akan Ustadz juga kalian akan bersama-sama. Ustadz juga belajar, kalian juga belajar. Kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab dengan tema baru yang ada di buku kalian di bab yang pertama, yaitu fil qaryati. Cuman qabla dzalik, sebelum itu, sebelum kita mulai belajar, Ustadz ingin kita berdoa terlebih dahulu. Jadi silahkan dirapikan duduknya, duduk seperti biasa ya, duduk bersila, duduk yang rapi. Kita persiapan untuk berdoa. Kenapa tuh harus rapi? Karena kita doa itu kita minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, sikap kita, posisi kita harus rapi. Jadi silahkan dirapikan duduknya. Kita persiapan untuk berdoa sebelum belajar. Duduk anak solih. Kami anak solih, siap duduk rapi. Hap. Udah siap semuanya? Alhamdulillah. Kalau udah siap, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa, dan semoga dengan wasilah doa tadi Allah mempermudah kita, Allah memperlancar pikiran kita untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, hari ini Ustadz akan menyampaikan mufrodat baru terkait bab yang pertama, yaitu bab fil qaryati, di desa. Fi itu di, al-qaryah itu desa. Maka dari itu, sebelum kita mulai masuk ke mufrodat yang baru, kalian pause dulu videonya, disiapkan buku tulisnya, pensilnya, penghapusnya atau pulpennya, karena nanti kita akan belajar membaca dan juga menulis. Jadi silahkan di pause videonya, diambil buku tulis sama alat tulisnya. Kalau udah, boleh lanjut. Di pause dulu ya. Udah diambil bukunya? Pensilnya sudah siap? Penghapus sudah siap? Alhamdulillah. Kalau udah, yuk kita masuk ke mufrodat yang pertama. Ustadz baca 2 kali, kalian menirukan 2 kali juga. Bismillah. Al-fallahu. Al-fallahu. Silahkan ditirukan. Ada yang tahu nggak arti dari al-fallahu? Kasih clue-nya. Al-fallah atau al-fallahu adalah seseorang yang pekerjaannya menanam padi, menanam jagung, memanen padi, memanen jagung. Apa kira-kira? Ya, betul. Al-fallah itu adalah petani, tapi petani atau petani laki-laki. Al-fallahu petani laki-laki. Al-fallahu petani laki-laki. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Di pause dulu videonya.
Udah selesai nulisnya? Kalau belum, di pause lagi. Kalau udah selesai, kita lanjut ke mufradat yang kedua, yaitu al-fallahatu. Al-fallahatu. Silahkan ditirukan. Nah, kalau al-fallahu tadi ada petani laki-laki, di sini ada perbedaan. Tadi al-fallahu, ini al-fallahatu. Di huruf terakhir ada ketambahan tak marbutoh ini namanya. Apa kira-kira artinya? Sama atau enggak sama kayak tadi? Artinya hampir sama tapi juga beda. Kalau al-fallahu tadi adalah petani laki-laki, kali ini al-fallahatu artinya adalah petani perempuan. Kalau al-fallahu tadi adalah petani laki-laki, kalau al-fallahatu petani perempuan. Al-fallahatu petani perempuan. Al-fallahatu petani perempuan. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Di pause dulu videonya. Udah selesai? Kita lanjut ke mufradat yang ketiga. Al-haqlu. Al-haqlu. Silahkan ditirukan 2 kali. Nah, ada yang tahu nggak arti dari al-haqlu? Al-haqlu adalah artinya ladang. Al-haqlu ladang. Al-haqlu ladang. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Di pause lagi videonya. Udah selesai? Kita lanjut ke mufradat yang keempat. Syuruku. Syuruku. Silahkan ditirukan 2 kali. Nah, syuruku, ada yang tahu nggak arti dari syuruku? Syuruku itu adalah keadaan ketika matahari baru muncul. Keadaan ketika matahari baru muncul. Apa kira-kira? Yaps, syuruku atau asyuruku artinya adalah terbit atau terbitnya juga boleh. Syuruku terbitnya. Syuruku terbitnya. Silahkan di pause, kemudian ditulis di buku tulis masing-masing. Kita lanjut ke mufradat yang lain. Itu gurubu. Gurubu. Silahkan ditirukan. Nah, gurub itu kebalikan dari syuruk. Kalau syuruku tadi adalah terbitnya, kalau gurubu apa kira-kira? Betul. Gurubu adalah terbenam atau terbenamnya. Gurubu terbenamnya. Gurubu terbenamnya. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Kita lanjut ke mufradat yang lain. Asyamsu. Asyamsu. Silahkan ditirukan. Nah, ada yang tahu nggak arti dari asyamsu? Asyamsu itu juga dijadikan salah satu nama surat di juz 30, surat Asyam. Asyamsu juga adalah makhluk Allah yang biasanya dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan baju, untuk mengeringkan hasil panen, dan juga lain sebagainya. Apa kira-kira asyamsu itu? Yaps, asyamsu adalah matahari. Asyamsu matahari. Asyamsu matahari. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Di pause dulu videonya. Oke. Kita lanjut ke mufradat yang lain. Yaitu yahrusu. Yahrusu. Ada yang tahu nggak arti dari yahrusu? Saya kasih clue.
Yahrusu adalah pekerjaan para petani sebelum mereka menanam padinya. Pekerjaan petani sebelum mereka menanam padi. Ketika mereka diolah dulu sawahnya. Apa kira-kira arti dari yahrusu? Yahrusu artinya membajak, tapi digunakan untuk laki-laki. Jadi yahrusu itu adalah kata kerja atau fi'il bahasa Arabnya. Yahrusu adalah kata kerja yang artinya membajak dan digunakan untuk laki-laki. Yahrusu membajak untuk laki-laki. Yahrusu membajak untuk laki-laki. Silahkan di pause videonya, ditulis di buku tulis masing-masing. Oke, kita lanjut. Al-ardu. Al-ardu. Nah, al-ardu ini ada dua arti. Yang pertama bisa diartikan bumi, cuman di materi kita hari ini atau di bab yang pertama di buku bahasa Arab kalian, al-ardu itu lebih tepatnya artinya adalah tanah. Jadi, kasih tahu al-ardu itu dia punya dua arti. Bisa bumi, bisa juga tanah. Nah, yang khusus untuk materi kita hari ini, al-ardu itu diartikan sebagai tanah. Al-ardu tanah. Al-ardu tanah. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Kita lanjut lagi. Yasqi. Yasqi. Ada yang tahu nggak arti dari yasqi? Yasqi dalam bahasa Indonesia itu berarti mengairi, digunakan untuk laki-laki. Jadi yasqi itu adalah kata kerja atau fi'il yang berarti mengairi dan digunakan untuk pelaku laki-laki. Yasqi mengairi untuk laki-laki. Yasqi mengairi untuk laki-laki. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada yasqi, ada tasqi. Tasqi. Silahkan ditirukan. Nah, tadi kalau yasqi diawali dengan huruf ya, itu artinya adalah mengairi untuk laki-laki. Sekarang tasqi diawali dengan huruf ta berharokat fathah. Apa kira-kira artinya? Artinya sama-sama mengairi. Cuman kalau yasqi itu digunakan untuk laki-laki, kalau tasqi itu mengairi digunakan untuk perempuan. Tasqi mengairi untuk perempuan. Tasqi mengairi untuk perempuan. Silahkan di pause, kemudian ditulis di buku tulis masing-masing. Oke. Kita lanjut. Az-zar'u. Az-zar'u. Silahkan ditirukan 2 kali. Nah, az-zar'u dia hampir sama seperti al-haqlu, ladang tapi beda. Kalau ladang biasanya ditanami tanaman palawija, tanaman yang nggak banyak membutuhkan air. Cuman al-zar'u itu adalah tempat untuk menanam tanaman yang biasanya banyak membutuhkan air. Az-zar'u, ada bisa tahu nggak kira-kira artinya apa? Az-zar'u artinya adalah sawah. Az-zar'u sawah. Az-zar'u sawah. Di pause kemudian ditulis di buku tulis masing-masing. Kita lanjut. Liya'khuda. Liya'khuda. Ditirukan 2 kali. Nah, liya'khuda dalam bahasa Indonesia artinya adalah
untuk mengambil digunakan untuk laki-laki. Li itu artinya adalah huruf li artinya adalah untuk. Liya'khuda artinya adalah ya'khuda artinya adalah mengambil untuk laki-laki. Li itu artinya adalah untuk, sedangkan ya'khuda itu artinya adalah mengambil digunakan untuk laki-laki. Jadi liya'khuda untuk mengambil dalam kurung laki-laki. Liya'khuda untuk mengambil digunakan untuk pelaku laki-laki. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Nah, kita lanjut. Kalau lita khuda, silahkan ditirukan 2 kali. Nah, kalau liya khuda tadi adalah untuk mengambil digunakan untuk laki-laki, digunakan untuk pelaku laki-laki. Kalau lita khuda artinya sama, untuk mengambil juga, cuman digunakan untuk pelaku perempuan. Lita khuda untuk mengambil perempuan. Lita khuda untuk mengambil digunakan untuk perempuan. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Kita lanjut lagi ke mufradat yang lain. Yatasallaku. Yatasallaku. Ditirukan 2 kali. Yatasallaku dalam bahasa Indonesia artinya adalah memanjat, digunakan untuk laki-laki. Yatasallaku artinya adalah memanjat, digunakan untuk laki-laki. Yatasallaku memanjat untuk laki-laki. Yatasallaku memanjat untuk laki-laki. Silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Selanjutnya, an-nakhlatu. An-nakhlatu. Silakan ditirukan 2 kali. Nah, an-nakhlatu artinya hampir sama kayak tamru. Jadi kalau tamr itu adalah buah kurma yang sudah matang, kalau nakhlah itu adalah pohonnya. Kalau at-tamru itu adalah buahnya, kalau nakhlatu itu adalah pohonnya. Jadi an-nakhlatu adalah pohon kurma. An-nakhlatu pohon kurma. An-nakhlatu pohon kurma. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Kita lanjut lagi ke mufradat yang lain, yaitu al-balahu. Al-balahu. Nah, kan sudah saya sampaikan kalau at-tamru itu adalah buah kurma yang sudah matang, kalau an-nakhlatu adalah pohon kurma, kalau al-balahu itu adalah sama buah kurma tapi yang masih muda. Jadi al-balahu kurma muda. Al-balahu kurma muda atau yang masih mentah, belum matang. Kalau at-tamru adalah kurma yang sudah matang, sudah manis itu kan. Kalau al-balahu adalah kurma muda, warnanya masih hijau dan dia belum manis biasanya, belum terlalu manis. Al-balahu kurma muda. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Kita lanjut lagi ke mufradat yang lain, yaitu yahfiru. 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 Ada yang tahu nggak arti dari yahfiru? Yahfiru dalam bahasa Indonesia artinya adalah menggali. Yahfiru menggali. Yahfiru menggali. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Kita lanjut lagi
ke mufradat yang lain. Al-mi'walu. Al-mi'walu. Silakan ditirukan 2 kali. Oke. Kalau yahfir tadi adalah menggali, kalau al-mi'walu itu adalah alat yang biasa digunakan untuk menggali. Alat yang biasa digunakan untuk menggali itu namanya al-mi'walu. Apa kira-kira? Nah, al-mi'walu itu artinya adalah cangkul. Al-mi'walu cangkul. Al-mi'walu cangkul. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Yarji'u. Yarji'u. Silahkan ditirukan 2 kali. Nah, yarji'u itu adalah kata kerja. Kalau kalian datang, pasti akan Nah, yarji'u artinya adalah pulang atau kembali juga boleh digunakan untuk laki-laki. Yarji'u pulang untuk laki-laki. Yarji'u pulang untuk laki-laki. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Selanjutnya ada tarji'u. Tarji'u. Silahkan ditirukan 2 kali. Nah, kalau yarji'u tadi adalah pulang, digunakan untuk laki-laki. Sekarang ada kata tarji'u. Kalau tadi diawali dengan huruf ya di awalnya, ini sekarang diawali dengan huruf ta. Kira-kira apa artinya? Ada yang tahu? Nah, kalau yarji'u pulang untuk laki-laki, kalau tarji'u sama artinya juga pulang, tapi digunakan untuk perempuan. Tarji'u pulang untuk perempuan. Tarji'u pulang untuk perempuan. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Nah, tarji'u tadi adalah mufrad terakhir kalian hari ini. Ustaz ingin kita enggak hanya belajar membaca tok. Kita enggak hanya belajar menulis tok, tapi Ustaz ingin juga kita belajar menghafalkan mufradatnya tadi. Biar ilmu kita tambah kuat. Biar kita semakin bisa dalam berbahasa Arab. Jadi mufradat yang telah kalian tulis tadi silahkan dihafalkan, dibaca berulang-ulang sampai hafal. Kemudian kalau udah hafal, disetorkan ke Ustadz maksimal nanti malam pukul 8 di aplikasi Google Classroom. Atau mungkin yang nggak punya Google Classroom bisa lewat WA Ustadz. Jadi silahkan dihafalkan mufradatnya tadi dari awal sampai akhir itu dihafalkan. Kalau udah hafal, silahkan disetorkan ke Ustadz maksimal ini ya, maksimal paling terlambat nanti malam jam 8 dikirim via Google Classroom, atau kalau yang belum masuk Google Classroom bisa dikirim ke WA. Oke, mungkin sekian dari Ustadz. Kita persiapan untuk berdoa lagi. Silahkan duduknya dirapikan, kita persiapan untuk berdoa setelah belajar. Udah rapi duduknya? Udah soleh duduknya? Kalau udah, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minal azzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha
wa min nafsil la tashba' wa min da'watil la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Jangan lupa dihafalkan mufradatnya, disetorkan juga hafalannya, pun jangan lupa murojaahnya disetorkan juga ke Ustadz atau ke guru tahfidnya masing-masing. Oke, mungkin sekian dari Ustadz. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.